Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah يعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa qala musanniful kitab Hadratul Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain Allahumma aftah qulubana فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال masih dalam pembahasan yajibu ala kulli mukallafin, diwajibkan bagi tiap-tiap orang mukallaf. Mukallaf adalah akil baligh, salamatul hissi, bulughud dakwah. Ada 4 kriteria yang namanya mukallaf: berakal, baligh, selamat salah satu panca indera, penglihatan atau pendengaran, dan sampainya dakwah kepada mereka. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka tidak terhitung sebagai mukallaf. Apabila tidak terhitung sebagai mukallaf, maka tidak ada kesalahan apapun bagi mereka, termasuk
para pendahulu-pendahulu dari orang tuanya para nabi alaihimussalatu wassalam. Kalau mau dimasukkan kelompok fatrah, maka mereka masuk kelompok fatrah. Tapi mereka bukan hanya masuk kelompok fatrah, tapi mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim. Mereka pengikut agama Nabi Ibrahim. Artinya mereka masih menjalankan aturan-aturan yang diatur oleh Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Hingga perkawinan mereka, tata cara kehidupan mereka, keluarganya Nabi masih mengikuti apa yang jadi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa orang awam yang diwajibkan? Siapa saja, nggak milih-milih, nggak siapa saja, laki-laki, perempuan, walau min awami, walaupun termasuk orang awam. Orang awam itu ya orang-orang yang umum, orang-orang yang nggak orang yang bukan orang pesantren, bukan orang sekolahan, bukan orang pendidikan, maka termasuk orang-orang awam, tetap berkewajiban. Wal abid, budak, wal khadim, pembantu. Dan kewajiban untuk mereka semua adalah kewajiban fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Apa yang diwajibkan? Aya'rifa, agar mereka itu mengetahui ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu fi haqqihi ta'ala wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Diwajibkan kepada tiap-tiap orang mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Ini kewajiban kita bagi tiap-tiap orang mukallaf. Mana dalilnya? Yang namanya hukum itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu semua hukum adalah datangnya dari syar'i. Apabila ada kewajiban bagi manusia, maka yang memberikan kewajiban itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Tidak ada selain Nabi yang bisa memberikan sebuah peraturan hukum tentang perbuatan kita. Jadi kalau ada orang ngomong, oh akalnya manusia bisa mutusin mana baik mana buruk, tidak bisa. Akal tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, maka itu datangnya dari agama. Namanya hukum syar'i. Jadi hukum syar'i itu adalah bagian dari filter atau pembatas. Pembatas. Pembatas apa? Pembatas kehidupan manusia agar tidak kelewat batas. Kalau disekat, diberikan rel, diberikan batasan, maka dia nggak akan kebablasan. Berpikir dibatasi oleh agama hingga tidak kebablasan. Melakukan aktivitas sehari-hari dibatasi oleh agama hingga tidak kebablasan. Contoh, mikir, kata agama jangan mikir tentang zatnya Allah. Nah, ini agama mengasih batasan ini. Hingga akal itu kerjanya berpikir ya sebatas yang koridornya, terbatas yang
bisa dipikir oleh akal. Yang nggak bisa dipikir, maka agama memberikan batasan jangan. Kemudian adat, dalam hukum adat juga demikian, kamu makan. Agama perintah kita makan. Adat, di dalam hukum adat, kalau kita makan kita kenyang. Nah, agama memberikan batasan jangan semuanya dimakan. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Itu namanya batasan dari agama. Hingga kewajiban mengenal Allah ini pun yang mewajibkannya adalah agama, bukan akal. Hati-hati nih, jangan sampai kita mengikuti pahamnya orang-orang Mu'tazilah, pahamnya orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan annal hukma bil akli, hukum itu baik dan buruk menggunakan akal. Oh, ini bukan ahli sunnah, bukan ahli sunnah. Annal hukma bisyar'i, semua hukum itu harus pakai hukum syar'i, artinya hukum yang menyangkut tentang perbuatannya manusia, tentang mana yang baik, mana yang buruk, semua datang dari syar'i. Lakin bisartil akli, tapi syaratnya orang itu punya akal. Kalau nggak punya akal, maka dia tidak akan memenuhi persyaratan untuk bisa menjalankan hukum-hukum syariat. Jadi dalam hukum syar'i mana yang menunjukkan kita diwajibkan mengenal Allah? Dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Muhammad ayat ke-47, surat ke-47 ayat 19 dikatakan qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka katakanlah, Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak, dengan sebenarnya, kecuali hanya Allah. Ini ayat ini menunjukkan kepada adanya perintah mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah, mengetahui sifat yang wajib, mengetahui sifat yang mustahil, dan mengetahui yang jaiz bagi Allah. Terus kita disuruh mengetahui tentang Allah. Sebatas mana? Sebatas mana kita disuruh mengetahui? Wal ma'rifatu, yang namanya mengetahui itu sama dengan ilmu. Ma'rifat itu sama dengan ilmu. Apa itu pengertiannya? Huwa idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi' nasyi'un an dalil. Ma'rifat atau ilmu itu adalah menemukan perkara yang pasti, menemukan sesuatu yang sampai pada kemantapan, di mana tidak ada bersamanya keraguan-raguan, kemudian sesuai dengan kenyataan dan disertai dalil. Di ma'rifat atau ilmu isinya 3.
mantep sesuai kenyataan disertai dalil. Tiga. Orang yang berilmu, orang disebut orang yang ma'rifat, artinya mengetahui sesuatu, maka ma'rifatnya, pengetahuannya itu punya tiga kriteria, punya tiga isi. Dia harus punya kemantapan, terus sesuai sama kenyataan, terus disertai dengan dalil. Kenapa harus tiga ini? Karena kalau mantep doang, orang yang ma'rifat kepada Allah itu yang penting mantep. Kalau cuman mantep doang, maka di luar Islam juga banyak yang mantep. Orang Kristen yang mantep, ya. Orang Buddha mantep, orang Yahudi mau apa lagi, mantep banget mereka sama agamanya. Tapi mantep doang tidak memenuhi, dia itu punya pengetahuan yang benar, gitu loh maksudnya. Jadi untuk jadi orang yang punya pengetahuan yang benar, modalnya bukan cukup mantep. Makanya kalau ada orang Islam, ada anaknya orang Islam, dia ngakui saya sudah mantep nyembah Allah. Kan ditanya, mantepnya kamu mantep doang, apa ada tiga ini isinya? Mantep, cocok sama kenyataan, sertai dengan dalil. Kalau mantep doang, banyak orang mantep. Contohnya mantep itu apa? Tidak ada lagi kebimbangan, nggak ada lagi keraguan. Lah, sesuatu yang mantep dan tidak ada keraguan itu dasarnya karena cocok sama kenyataan. Ini kertas, mantap kamu tahu ini kertas mantap. Bisa disebut mantap kenapa? Karena sesuai sama kenyataan, gitu loh. Kalau ini kamu sebut piring gimana? Nggak sesuai sama. Artinya kalaupun kamu mantepin, mantepnya kamu mantep yang salah, gitu loh. Anak kecil mantep kalau dia ke kuburan dia nangis, mantep dia mantep, dianggap di kuburan banyak setan, mantep nggak? Tapi mantepnya nggak cocok sama kenyataan. Di kuburan nggak ada setan, ada nggak? Ada? Pernah ketemu? Pernah ketemu? Jadi nggak ada. Pernah ketemu? Setannya di tanker situ tuh. Artinya setan di kuburan itu mau godain siapa? Kerjanya setan godain manusia, masa setan goda setan gimana sih? Jadi orang anak kecil itu mantep, kok bisa mantep? Kenapa? Dasarnya percaya pendapatnya orang lain. Nah, beda mantep yang cocok sama kenyataan dan mantep sama pendapatnya orang, beda ini. Seperti anaknya orang Kristen mantep berita bapaknya kalau Yesus itu Tuhan, mereka mantep, tapi mantepnya berita orang, bukan cocok sama kenyataan, gitu loh. Orang India mantep nyembah Ganesha sebagai Tuhan, itu mantepnya bukan cocok kenyataan, tapi beritanya orang tua, gitu loh. Mereka dapat doktrin
dapat berita-berita yang harus dipercaya tanpa bisa dibuktikan. Nah, berita yang dipercaya tanpa bisa dibuktikan inilah namanya beritanya orang lain yang disebut doktrin. Nah, orang yang kena doktrin maka dia akan mantep, tapi mantepnya nggak sesuai sama kenyataan. Begitupun yang lainnya, orang-orang Yunani, orang yang nyembah sapi, orang yang nyembah matahari, orang yang nyembah apapun selain Allah, kemantapan mereka itu karena pendapatnya orang lain. Sama seperti orang-orang Islam yang mantep kalau Tuhan ada di atas. Ada nggak? Ada nggak? Orang Islam yang meyakini Tuhan ada di, mantep dia. Hah? Mantepnya kenapa itu? Karena beritanya orang lain, bukan pembuktian, bukan, gitu loh. Kalau pembuktian, bagaimana membuktikan Tuhan di atas? Jadi ini ada kemantapan yang kemantapannya itu sesuai kenyataan, ada kemantapan yang nggak cocok sama kenyataan. Nah, yang diperintahkannya apa? Kita disuruh mengetahuinya, kita itu mengetahui yang sesuai, mengetahui yang pengetahuannya itu benar, bukan tahu tapi tahunya enggak benar. Banyak dalam Al-Quran, banyak berita-berita yang Allah menceritakan orang-orang terdahulu yang mereka sok tahu. Datang para nabi, dikasih tahu kebenaran, kata mereka, apa kamu? Saya lebih tahu dari kamu. Nah, ini orang-orang yang diberi pengetahuan oleh Nabi, dianggap mereka sudah punya pengetahuan sendiri. Mantap. Kalau hilang kemantapannya, maka hilang pengetahuannya berarti. Terus cocok sama kenyataan. Terus disertai dalil. Banyak anaknya orang Islam yang mengetahui Allah dan pengetahuannya sesuai dengan kenyataan. Apa kenyataannya? Memang kenyataannya Tuhan itu, memang kenyataan Tuhan itu adalah Allah, itu kenyataan. Tapi mereka tidak punya bukti. Buktinya apa? Kalau Tuhan itu Allah. Ini yang mau kita kaji. Kita diperintahkan ma'rifat, diperintahkan mengetahui. Maka yang dimaksud mengetahui di situ harus disertai dengan bukti. Ini pendapat dari Imam Nawawi Al-Bantani, berpendapat bahwa maknanya fa'lam, maknanya mengetahui itu adalah jazm mutabiqun lil waqi' nasyi'un an dalil, harus disertai dalil, hingga imannya orang yang ikut-ikutan itu imannya diperselisihkan, gitu loh. Kalau ada anaknya orang Islam yakin Allah itu sebagai Tuhan, dia menyembah Allah, dia sujud kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, tapi dia tidak punya bukti tentang ketuhanannya Allah, maka kata ulama imannya diperselisihkan. Artinya diperselisihkan, sebagian ngomong sah diterima, sebagian ngomong tidak sah. Nah, ini artinya ada ulama yang mengatakan imannya tidak sah. Lah, ulama yang mengatakan imannya tidak sah yang bagaimana? Yang mensyaratkan imannya harus pakai dalil. Lah, bagi yang mengatakan imannya sah walaupun ikut-ikutan,
yang penting mantep. Nah ini ada dua pendapat. Yang penting mantep doang, yang satu harus berilmu. Gitu loh. Lah, yang mengatakan mantep doang ini nggak punya dasar. Yang mengatakan berilmu ada dasarnya, mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dasarnya Quran. Kamu harus mengetahui. Nah, mengetahui di dalam ta'rif, penjelasannya apa sih mengetahui itu? Hatinya tidak ada keraguan, cocok sama kenyataan, punya sebuah dalil pembuktian. Itu namanya mengetahui. Tapi kalau yang penting mantap saja, berarti dia keluar dari ta'rifnya mengetahui. Yang penting yakin. Hingga makna ini, pengertian ini kemudian diperselisihkan oleh ulama, sehingga muncullah pendapat siapa orangnya yang mantep, tapi mantepnya nggak pakai dalil, maka hukum imannya, kata sebagian ulama, imannya sah tapi berdosa karena meninggalkan berpikir mencari dalil. Akal kamu sehat nggak? Sehat. Buktinya akal sehat apa? Bisa mikir, ya kan? Akal sehat karena bisa mikir. Maka kalau ada orang Islam akalnya sehat, dia bisa mikir, tapi nggak mau mikir tentang dalil, maka dia berdosa. Gitu loh. Sah imannya, tapi dia berdosa. Apa dosanya? Dosa meninggalkan kewajiban berpikir. Dikasih akal, tapi akalnya tidak dipakai untuk mikir. Sama aja kamu punya mata, terus kamu jalan, tapi matanya kira-kira selamat jalannya? Kesandung ini, kesandung itu. Kalau kesandung yang empuk-empuk mah enak. Kalau kesandung yang keras-keras ini lah. Jadi kewajiban orang Islam yang pertama tadi dikatakan oleh Imam Nawawi adalah mengenal sifat-sifat Allah, dan mengenalnya harus pakai dalil. Tidak boleh percaya pendapatnya orang lain. Ini yang disepakati seluruh ulama. Artinya seluruh ulama ahlu sunnah bersepakat mengatakan sah apabila ada seseorang Islam, dia iman kepada Allah, imannya pakai dalil, maka semua mengatakan sah. Kamu paling senang kalau punya sesuatu, itu sesuatu yang kamu punya itu diperselisihkan atau enggak? Ya, kan repot kalau kita punya sesuatu tapi diperselisihkan. Kata yang satu ini punya dia, kata yang ini bukan punya dia, punya orang lain, kan ribet jadinya. Tapi paling enak kalau apa yang kamu punya itu disepakati atau tidak diperselisihkan. Jadi secara hukum seluruh ulama tidak berselisih tentang imannya orang yang pakai dalil. Imannya orang yang mau ngaji ilmu tauhid itu imannya tidak diperselisihkan. Tapi imannya orang yang nggak mau ngaji tauhid, imannya diperselisihkan. Artinya sebagian ngomong sah, sebagian ngomong tidak sah. Coba. Lah kira-kira yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang ngomong iman itu pakai dalil atau iman nggak pakai dalil?
Ya kalau kita mau ngomong kan dua-duanya pendapat ulama. Yang ngomong iman pakai dalil ya pendapat ulama. Yang ngomong iman nggak usah pakai dalil juga pendapat ulama. Kita mau mengatakan, oh yang benar yang ini nggak benar. Nanti pembuktiannya di akhirat. Di dunia mau dibuktinya bagaimana? Di dunia kita hanya mengambil dari arah yang jadi pendapat saya itu disetujui oleh semua ulama. Kita hanya ambil dari situ. Kamu kalau beramal, kalau mengamalkan suatu amalan, cari amalan yang tidak ada ulama berselisih. Hingga amal kamu nggak ada orang berselisih, disepakati semua. Tapi kalau kamu beramal yang amalnya ada orang berselisih, maka amal kamu itu bisa dilakukan di suatu tempat, tapi tidak bisa di tempat yang lain. Kenapa? Karena ulama nggak semuanya setuju, ulama nggak semuanya sepakat. Kayak contoh, kamu tahlilan, kamu maulidan. Kalau kamu maulidan di sini aman. Nah kalau kamu maulidan di Mekah gimana? Tahlilan di Mekah gimana? Nggak aman. Kenapa? Berselisih. Kata mereka tidak boleh tahlilan. Jadi ada ulama yang berselisih. Kata satunya boleh, kata sebagian yang lain tidak boleh. Maka amalan yang diperselisihkan ini tidak bisa dipakai di semua tempat, hanya bisa di tempat-tempat tertentu yang mana di situ ulama sepakat semua boleh. Kalau kamu pindah tempat lain nggak boleh. Kayak kamu di masjidnya Imam Syafi'i sholat subuh pakai kunut, ya nggak masalah. Ya di sini kunut. Kunut. Ya. Berarti apa sini? Imam Syafi'i. Kalau kamu kok sholatnya di luar Imam Syafi'i pakai kunut, ya dipermasalahkan. Kamu kok jadi imam? Bisa diingatkan, subhanallah. Subhanallah, Allah, subhanallah. Kenapa? Karena mereka menganggap tidak dianjurkan untuk doa kunut. Jadi amal itu kita harus cari amal yang amal itu disepakati oleh seluruh ulama. Sholat subuh yang disepakati oleh seluruh ulama itu sholat subuh yang bagaimana? Yang semua ulama sepakat sholat subuh yang bagaimana? Yang 2 rakaat itu semua sepakat sudah, nggak ada ulama berselisih, nggak ada. Ya, ada nggak? Ada nggak ulama nggak sepakat kalau subuh 2 rakaat ada? Nah itu amal itu begitu maksudnya, cari amal yang disepakati ulama. Aman loh gimana? Adapun nanti di akhirat sah atau tidak sah itu urusan Allah. Tapi di dunia amal saya disepakati oleh ulama. Karena kita ini beramal ikut ulama. Kenapa kok begitu? Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ulama kalau kamu nggak ngerti. Jadi kita ini ikuti siapa? Ulama, bukan ikut pendapatnya pribadi, pendapat asal baca kitab, bukan. Kita ikut ulama. Nah, ulama mana yang kita ikuti? Ya semuanya. Maka carilah amalan yang disepakati oleh seluruh, maka amal kamu akan aman. Artinya aman dari diperselisihkan. Lah, adapun masalah ma'rifat kepada Allah, mengenal sifat-sifat Allah, ini ada 2 pendapatnya ulama. Satu pendapat mengatakan boleh ikut-ikutan, satu pendapat mengatakan tidak boleh ikut.
Jadi ma'rifat itu mantap disertai dengan cocok sama kenyataan, disertai dengan dalil. Contohnya mantap yang benar, contoh mantap yang benar. Seperti kamu bangun tidur, kamu keluar rumah, melihat di depan rumah kamu basah semua. Kamu nggak nanya sama orang, begitu kamu keluar melihat basah semua, kamu putuskan tadi hujan. Mantap kamu, ya. Dan mantap kamu itu cocok sama kenyataan, gitu loh. Disertai pakai dalil. Apa dalilnya? Basah, genteng basah, pohon basah, tanah basah semua. Maka saya yakin mantap saya kalau tadi ada hujan. Itu mantap yang benar. Kita nggak melihat Allah menciptakan langit. Kamu lihat? Kita nggak melihat Allah bikin bintang, Allah bikin matahari, Allah bikin bulan. Begitu kita melek, bintang sudah ada, bulan sudah ada, matahari sudah ada, pohon sudah ada. Terus kamu suruh mutusin, ini siapa yang bikin? Itu loh. Ini terjadi sendiri atau ada yang bikin? Pendapat kamu apa? Ada yang, dari mana taunya? Lah iya, bintang udah ada, matahari ada, bulan ada, semuanya ada. Kamu melek, kamu lihat semua. Terus kamu suruh mutusin, ini nongol sendiri atau diciptakan? Pendapat kamu apa? Buktinya apa? Lah iya, buktinya apa? Kalau ini diciptakan, betul, ini diciptakan, tapi kita harus punya bukti. Kalau nggak punya bukti, maka kita tidak bisa, pendapat kita tidak bisa hilang dari keraguan-raguan. Jadi bukti itu fungsinya untuk apa? Menghilangkan keraguan-raguan. Orang yang punya bukti, keraguan di hatinya akan hilang. Kalau nggak punya bukti, ya ragu. Kayak bangun tidur, kamu tanya, di luar gimana? Di luar hujan. Ah, masa? Loh, kamu dikasih tahu nggak percaya. Kamu nggak punya bukti masalahnya. Baru dengar kata orang lain, di luar hujan. Ah, masa? Begitu kamu lihat, oh basah semua. Oh iya. Nah, hilang ragunya, hilang. Ketika ada bukti, ragunya itu hilang. Selagi belum punya bukti, masih mungkin datang keraguan. Nah, iman kepada Allah tidak boleh ada ragu. Sedikit kamu ragu, hancur iman kamu. Sedikit kamu bimbang, hilang iman kamu. Maka harus imannya nggak boleh pakai ragu. Jadi langit bumi yang saya lihat ini dibikin nggak? Ya dibikin. Buktinya apa? Buktinya mengalami perubahan, gitu. Sesuatu yang mengalami perubahan, maka dia pasti ciptaan. Kalau Tuhan yang menciptakan, tidak mungkin mengalami perubahan. Tuhan namanya kok tambah tua, bisa? Tuhan saya dulu muda, sekarang sudah, itu kok tahu-tahu dari muda ke tua, itu yang merubah siapa?
Ya, sesuatu yang mengalami perubahan itu pasti ada pihak lain yang merubahnya, begitu loh. Tidak mungkin sebuah perkara berubah dengan sendirinya. Sendal kamu tadinya di depan, tiba-tiba pindah ke belakang. Kamu nanya, ini kok berubah? Kesono yang pindah siapa? Enggak Pak, pindah sendiri. Percaya kamu? Jadi sesuatu yang berubah itu pasti ada yang merubahnya, nggak mungkin berubah dengan. Makanya dalam Quran dikatakan apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Sungguhnya penciptaan langit bumi dan perubahan siang malam jadi tanda bagi orang yang mau berpikir. Tanda apa? Tanda apa? Tanda ada yang merubah. Siang berubah jadi malam, malam berubah jadi. Ini nggak mungkin berubah sendiri. Orang yang berakal akan mengatakan pasti ada yang merubahnya, gitu loh. Jadi walaupun saya nggak lihat Allah bikin langit, saya nggak lihat Allah bikin bumi, tapi ketika saya lihat perubahannya, siang, malam, hujan, panas, dingin, terang, maka perubahan itu membawa saya membuktikan pasti ada yang menciptakan, gitu. Jadi itu diantaranya bukti kita mengetahui tentang keberadaan Tuhan dengan dalil. Yang dalil itu membawa kita kepada kemantapan. Saya mantep, langit bumi pasti ada yang bikin. Dari mana kamu taunya? Saya melihat perubahan isinya alam semesta. Maka perubahan itu mengantarkan kita memahami pasti ada yang menciptakan. Perubahannya bagaimana sih? Perubahannya dari ada berubah menjadi tiada. Dari tiada berubah jadi tadinya siang. Ada siang. Muncul malam, siangnya masih ada. Nah, berarti berubah dari ada berubah jadi tiada. Terus ada malam berubah ke siang, masih ada malamnya. Berarti yang tadinya nggak ada berubah jadi ada, yang tadinya ada berubah jadi. Maka keadaan berubah seperti ini kata akal tidak mungkin berubah sendiri. Ini dalil, kamu harus mantap ke arah itu. Atau kamu lihat, kamu keluar rumah, lihat ke rumah tetangga kamu, rumahnya hangus semua. Kamu tanya, ini rumah siapa? Oh, rumahnya Pak Arifin namanya. Kamu samperin rumahnya Arifinnya. Pak Arifin, saya mau tanya, ini kebakar ya? Apa kata Pak Arifin? Hah? Paling kamu dikasih kacamata kurang jelas Pak. Udah tahu angus semua pakai nanya kebakar apa gimana sih? Nah, sudah angus semua itu bukti kalau itu walaupun saya nggak lihat apa? Nggak lihat apinya, tapi saya yakin ini hasil dari kebakar, gitu dong. Itu namanya dalil yang membawa kita pada kemantapan. Jadi ada mantep yang disertai dengan dalil, ada mantep yang nggak pakai dalil. Lah yang diperintahkan mantep yang pakai dalil. Kenapa sih mantep yang pakai dalil? Agar tidak ada lagi keraguan. Karena yang menghilangkan keraguan adalah bukti, adalah dalil. 6 laskar FPI ditembak, yakin nggak? Hakim yakin nggak?
Biar hakim nggak ragu gimana? Biar hakim nggak ragu untuk mutusin ditembak atau nggak ditembak, gimana caranya? Barusan ngomong, diapain? Bukti. La ilaha illallah. Ente Mbak Mas makan apa? Barusan ngomong. Yang menghilangkan keraguan adalah nasi kebuli. Kebuli. Apa saja orang yang mau membuat keputusan agar dia tidak ragu pada keputusannya harus pakai siapa saja. Mau itu hakim, mau itu polisi, mau itu DPR, mau itu nabi. Kalau dia memutusin agar tidak ada keraguan, maka dia perlu bukti. Jadi bukti itu yang menghilangkan keraguan. Nah, orang yang membuat keputusan nggak punya bukti, keputusannya bisa diperselisihkan. Gitu loh. Makanya kata sebagian tembak-tembakan, kata sebagian lagi ditembakin. Yang benar yang mana? Ya buktinya dulu, faktanya bagaimana. Kalau nggak ada bukti nggak bisa kita buktiin. Walaupun kamu mutusin pokoknya ini tembak-tembakan, nggak ada faktanya bagaimana. Jadi nggak bisa. Nabi Isa itu anak Tuhan. Faktanya mana? Dibikin-bikin faktanya gitu loh. Oh, direkayasa begini agar orang percaya Nabi Isa anak. Itu bukan bukti namanya, itu bukti-buktian, bukti yang direkayasa. Ganesha, Brahma, Siwa dianggap sebagai Tuhan. Buktinya mana? Dibikin cerita. Ganesha pernah begini, Siwa pernah begini. Nah ya begini itu mana buktinya? Nah kalau Allah ngomong perubahan langit bumi siang malam, itu bukti yang bisa dilihat semua manusia. Bukan hanya katanya, kamu bisa lihat sendiri langit berubah siang malam. Ini perubahan yang bisa disaksikan langsung. Jadi itu yang namanya bukti yang meyakinkan. Ada bukti yang direkayasa, artinya nggak cocok sama ada bukti yang fakta yang cocok sama kenyataan. Nah, yang diperintah ini adalah bukti yang cocok sama fakta, hingga disebut pengetahuan. Ya. Jadi orang yang mengenal Allah nggak pakai bukti, itu imannya diperselisihkan. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Terus wayajibu syar'an ala man dzukira wujuban ainian ma'rifatu kulli aqidatin bidalilihal ijmali wa amma ma'rifatuha bidalilihal tafsili fa fardhu kifayah. Kewajiban kita mengenal Allah sebatas mana? Kalau tadi wajib makrifat, terus wajib kenalnya sebatas mana? Kata ulama wajib kenalnya itu hanya sebatas mengetahui Allah dengan dalil yang ijmal. Dalil ijmal itu dalil yang ringkas, dalil yang paling mudah. Yang penting pakai dalil gitu, walaupun dalilnya dalil yang sangat ringan, yang sangat mudah. Ketika ulama membuat keputusan orang Islam harus kenal Allah pakai dalil, ini ulama yang lainnya protes. Gimana kalau yang kita hadapi ini orang yang tinggal di gunung,
nggak pernah ketemu ulama, nggak pernah ngaji, nggak pernah kumpul sama kiai, bagaimana dia punya dalil? Kalau dia diwajibkan pakai dalil, nanti dia nggak bisa iman kepada Allah. Jadi cukup iman itu nggak usah pakai dalil, walaupun katanya orang tua, katanya guru boleh. Ini berselisihnya ulama pada masa itu ketika diputuskan iman diwajibkan pakai dalil. Terus kata mereka apa? Sekarang kita buktikan aja. Kita datangi orang-orang yang berada di pelosok-pelosok sana, yang nggak pernah ketemu sama kiai, yang nggak pernah ketemu sama ulama. Coba imannya kepada Allah bagaimana? Maka ulama pergi ke gunung-gunung. Dulu ada namanya orang-orang Badui. Kalau sini apa namanya? Badui itu orang gunung, orang yang tidak mengenyam pendidikan sekolah. Kalau sekarang itu nggak makan bangku. Ente pernah makan bangku sekolah? Kalau nggak makan bangku ya kursinya aja lah kamu makan. Maka datang ke sono, kumpulkan orang Badui, orang Arab. Kami mau nanya sama kalian, apakah kalian itu percaya adanya Allah? Itu ditanya percaya adanya Allah apa enggak, ambil golok. Lu kira gua kafir apa? Enak aja ente. Emang yang bisa percaya adanya Allah orang kota doang, orang gunung nggak bisa percaya adanya Allah. Terus mereka nanya, kalau emang kamu percaya adanya Allah, apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Coba, apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Buktinya kalau Tuhan itu ada, kata dia apa? Setiap ada tai kambing, pasti ada kambingnya. Bagaimana mungkin ada tai kambing tapi kambingnya? Mbok ini mikir coba, orang gunung yang ngomong sama kiainya, ente ini nggak mikir coba. Berarti harta orang gunung bisa mikir. Jangan dikira yang mikir cuma orang kota doang, yang mikir orang yang sekolah doang. Nggak sekolah pun kalau dia punya pikiran pasti bisa mikir. Makanya ulama membuat keputusan imannya seseorang dicukupkan sebatas cara mikirnya orang-orang gunung, dengan cara yang paling ringan. Apa itu? Tai kambing menunjukkan adanya kambing. Gitu loh. Adanya Allah dibuktikan dengan apa? Adanya alam semesta. Gitu dong. Langit, bumi jadi bukti kalau Tuhan itu ada. Ini dalil yang paling ringan. Apa kira-kira ada orang yang nggak percaya ini? Coba kamu tanya. Le, sini Le, saya tanya Le. Langit bumi dibikin nggak? Nggak ngerti saya. Itu kamu buka otaknya, kamu solder. Ini ada yang putus strumnya ini. Kalau ada orang yang nggak ngerti langit bumi diciptakan, ini sudah kebangetan namanya. Jadi walaupun orang primitif, orang gunung, orang Dayak, orang mana saja yang nggak pernah ketemu manusia sekalipun, kalau mereka itu waras, mereka akan mengakui saya pasti diciptakan. Itu normal. Ya, adapun belajar ilmu tauhid yang terperinci, bukti wujudnya Allah adalah barunya alam. Bukti Allah itu kidam, kalau Allah enggak kidam adanya tasalsul. Bukti adanya Allah itu baqo, kalau Allah enggak baqo tasalsul. Bukti adanya Allah itu mukhalafah,
yamu binafsi, dibuktikan satu persatu dengan dalil yang berbeda-beda, maka hukum belajarnya fardu kifayah, itu bukan fardu ain. Yang fardu ain cukup pakai satu dalil. Apa dalilnya? Allah itu ada alam cukup. Nah, yang penting punya dalil. Jangan sampai ketika ditanya apa buktinya Allah itu ada, jawabnya apa? Enggak ngerti. Nah, ini yang berat. Ini yang dipermasalahkan. Masa buktinya Allah ada kok nggak ngerti sih bagaimana? Apalagi buktinya Allah ada, kata bapak saya ada sih, kata bapak kamu, nggak boleh gitu loh. Kata ulama, kata Imam Nawawi, nggak boleh iman kepada Allah itu ada kok katanya orang tua. Apa langit bumi yang gede ini nggak bisa jadi bukti untuk kamu? Berarti otak kamu kenapa? Kebanyakan kebuli mulu sih otaknya isinya, nggak nyambung ngajinya gimana? Ya, jadi kita diwajibkan fa'lam annahu la ilaha, wajib kamu tahu tentang Allah. Terus ditanya sebatas mana saya harus tahu? Sebatas menggunakan dalil ijmali, dalil yang ringkas, bahwa adanya langit bumi dan segala isinya menjadi bukti kalau Allah itu ada. Sebatas ini kamu sudah dianggap iman kepada Allah dengan menggunakan dalil. Adapun yang terperinci itu hanya diwajibkan untuk sebagian orang. Maksudnya sebagian gimana? Kalau satu daerah ini nggak ada yang ngerti secara terperinci, satu daerah ini dosa semua. Gitu loh. Sama kayak kalau seluruh daerah sini ada orang mati tapi nggak ada yang mandiin, gimana? Nah, dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang melakukan, cukup, gitu loh. Jadi kalau sudah ada satu orang yang mewakili, cukup. Maka mengenal sifat-sifat Allah dengan dalil-dalil terperinci itu hukumnya fardu kifayah. Cukup satu daerah satu orang. Satu daerahnya berapa besar? Satu daerahnya 80 kilo. Jarak kita bisa menggosor sholat. Dari sini saya pergi 80 kilo, lebih dikit saya boleh menggosor sholat. Kalau belum 80, belum boleh gosor sholat. Maka daerah itulah yang disebut daerah satu lokasi yang diwajibkan satu orang mengetahui secara fardu kifayah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah pengetahuan, hati kita diberikan kepahaman, dimudahkan mengetahui dalil hingga kita yakin tanpa ada keraguan. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana biyana nabtarafna wa anana asrafna ala la ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati
وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.